Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Al-Quran menjelaskan sejumlah dosa terbesar yang bisa membuat seseorang kekal di neraka, termasuk yang sering meninggalkan sholat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka sebagai tempat bagi orang-orang yang sombong dan sebagai balasan atas perbuatan mereka yang penuh penghinaan dan kekufuran di dunia. Mengutip buku Profesor Dr. Umar Sulaiman dalam buku Surga dan Neraka, berikut adalah dosa-dosa terbesar yang menurut Al-Quran dapat menyebabkan seseorang kekal di dalam neraka. Sekarang kita akan lanjut ke dosa besar yang pertama, yaitu kekafiran dan kemusyrikan. Kekafiran atau kufur adalah tindakan tidak mempercayai Allah Subhanahu wa taala, menolak kebenarannya dan mengingkari keberadaan atau ajarannya. Orang yang kafir adalah mereka yang menolak iman kepada Allah dan Rasul-Nya, meskipun telah menerima bukti dan ajaran yang jelas. Kekafiran juga dapat mencangkup tindakan atau keyakinan yang secara aktif menentang atau menolak ajaran Islam. Terus yang kedua, kemusyrikan atau syirik. Nah, itu adalah tindakan menyekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang, baik dalam bentuk ibadah, keyakinan, ataupun tindakan. Syirik adalah dosa besar dalam Islam karena menurut konsep tauhid, yaitu keesaan Allah, kemusyrikan dapat berupa penyembahan berhala, menganggap seseorang atau sesuatu memiliki sifat-sifat ketuhanan, atau meyakini bahwa ada kekuatan lain yang setara dengan atau lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berkaitan dengan kekafiran dan kemusyrikan. Yang pertama yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dia akan masuk ke dalam neraka. Terus hadis mengenai kemusyrikan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sesungguhnya dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah Thaha ayat ke-100 sampai ke-101. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, sesungguhnya dia akan memikul beban dosa yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalamnya. Sangat buruklah beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Terus di dalam surah Ar-Rod ayat ke-5 Allah juga sudah berfirman, jika engkau atau Nabi Muhammad heran, justru yang mengherankan adalah ucapan mereka orang-orang kafir. Apakah bila kami telah menjadi tanah, kami benar-benar akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itu orang-orang yang kufur kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke dosa besar yang kedua, yaitu tidak sholat. Nah, tidak sholat itu merujuk pada meninggalkan atau mengabaikan kewajiban sholat 5 waktu yang merupakan salah satu rukun Islam. Sholat adalah tiang agama dan bentuk ibadah paling besar yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Meninggalkan sholat, baik secara sengaja atau karena lalai, dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Sholat merupakan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkannya menunjukkan ketidakpedulian terhadap kewajiban agama serta penghinaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, mengapa mereka masuk neraka? Dan mereka menjawab di dalam Al-Quran surah Al-Mudatsir ayat ke-43 sampai ke-47. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami selalu berbincang untuk tujuan yang batil bersama para pembincang, dan kami selalu mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Selain itu, Rasulullah SAW juga menegaskan dalam berbagai hadis. Salah satunya, batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam Islam, di mana meninggalkannya dapat menyebabkan seseorang dekat dengan kekafiran. Dalam hadis lain, Rasulullah pernah bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Sekarang kita akan lanjut ke dosa yang ketiga, yaitu kemunafikan. Nah, kemunafikan atau nifak itu dalam Islam adalah keadaan di mana seseorang menampakkan keimanan secara lahiriah, tetapi menyembunyikannya kekafiran atau keburukan di dalam hatinya. Orang yang munafik adalah mereka yang berpura-pura beriman untuk memperoleh keuntungan tertentu atau untuk menipu orang lain. Kemunafikan dianggap sebagai dosa yang sangat berat karena orang munafik tidak hanya menipu orang lain tetapi juga berusaha menipu Allah Subhanahu wa taala.
Mereka berada di tingkat paling rendah dalam neraka karena ketidakjujuran dan pengkhianatan mereka terhadap keimanan. Hal ini tertera di dalam surah At-Taubah ayat ke-68. Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan serta orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka bagi mereka azab yang kekal. Selain itu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita akan lanjut ke dosa besar yang ketiga, yaitu tunduk pada pemimpin yang sesat. Nah, tunduk pada pemimpin sesat itu berarti mengikuti dan menaati pemimpin yang menyesatkan dari jalan kebenaran, baik dalam hal akidah atau keyakinan maupun syariat atau aturan agama. Pemimpin yang sesat bisa jadi adalah mereka yang menyimpang dari ajaran Islam yang benar, mengajarkan kebatilan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Mengikuti pemimpin semacam ini dapat membawa seseorang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan mereka terjerumus ke dalam kesesatan dan dosa. Rasulullah pernah bersabda, akan ada para pemimpin yang memimpin kalian, dan kalian mengenalinya serta mengingkarinya karena penyimpangannya. Barang siapa yang membenci kesesatannya, maka dia telah bebas dari dosa, dan barang siapa yang mengingkarinya, maka dia selamat. Namun barang siapa yang ridho dan mengikutinya, maka dia bukanlah orang yang bebas dan selamat. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surah Fussilat ayat ke-25. Kami menetapkan bagi mereka teman-teman dari setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Tetaplah atas mereka putusan azab bersama umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi. Sekarang kita akan lanjut ke dosa yang terakhir atau yang kelima, yaitu kesombongan. Nah, sombong itu adalah sikap atau perasaan yang membuat seseorang merasa lebih baik atau lebih tinggi dari orang lain, sehingga mengarah pada penolakan terhadap kebenaran atau petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong atau musyrik cenderung menganggap dirinya lebih penting, lebih cerdas, atau lebih berhak daripada orang lain. Sikap sombong ini seringkali menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran dan petunjuk agama, serta dapat menyebabkan mereka melakukan dosa-dosa besar seperti mengingkari ayat-ayat Allah dan menghinakan orang lain. Hadis yang berkaitan dengan kesombongan. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memiliki seberat biji sawi pun dari kesombongan dalam hatinya, dia tidak akan masuk surga. Di dalam hadis lain, Rasulullah juga pernah bersabda, barang siapa yang senang diperlihatkan kepada manusia, Allah akan memperlihatkan keadaannya kepada manusia. Barang siapa yang menyembunyikan keadaannya dari manusia, Allah akan menyembunyikan keadaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat ke-36. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.